Oke, selamat pagi untuk semuanya. Kita akan uh, melanjutkan perkuliahan kita hari ini dengan materi yang berbeda dari kemarin, namun masih ada hubungannya dengan pengelolaan stok atau sumber daya. Hari ini kita akan belajar tentang selektivitas alat tangkap. Oke, sebelum kita mulai, tolong semua kameranya dihidupin. Ya, slide-nya sudah nampak ya? Sudah, Pak. Oke, kita akan belajar tentang selektivitas alat penangkapan ikan. Apa itu selektivitas? Nanti kita pelajari, dan bagaimana cara menghitung selektivitas kita akan pelajari juga di praktikum nanti. Jadi disimak baik-baik supaya bisa paham. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu selektivitas. Nah, selektivitas itu berhubungan dengan sifat dari suatu alat tangkap yang digunakan dalam menangkap, baik itu menurut ukuran ikan, kemudian jenis ikan dalam suatu populasi. Jadi ingat, konsep selektivitas itu dia berhubungan dengan dua hal penting, di mana berhubungan dengan ukuran ikan itu sendiri dan juga jenis ikan itu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya kira-kira alat tangkap yang kita gunakan ini dia mau menangkap ikan dengan ukuran seberapa? Apakah itu selektif atau tidak? Ya, seperti itu contohnya. Kemudian kira-kira kita mau menggunakan alat tangkap ini, dia mau menangkap ikan yang jenisnya ikan apa? Spesiesnya ikan apa? Ya. Jadi yang betul-betul seperti itu yang dikatakan selektif. Jadi ada yang namanya selektif berdasarkan ukuran, ada juga yang namanya selektif berdasarkan jenis ikan. Namun kita perlu tahu bahwa selektivitas sangat sulit diterapkan di negara kita. Kenapa? Karena di negara kita ini spesiesnya adalah multispesies. Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, terutama di negara barat, mereka sumber dayanya itu spesiesnya sedikit, namun populasinya banyak. Jadi kalau penerapan selektivitas di negara barat masih lebih bagus jika dibandingkan dengan penerapan selektivitas di negara kita. Contohnya saja, kita menggunakan alat tangkap gillnet. Hasil tangkapannya kan bermacam-macam jenisnya ya. Bisa kalau kita misalkan kita menggunakan alat tangkap gillnet dasar, tujuannya kita seharusnya kan mau menangkap ikan kerapu misalkan. Namun yang tertangkap bukan cuma kerapu, ada juga hiu, ada juga kakap, dan lain sebagainya. Nah, hal itu membuat konsep selektivitas di negara kita sulit dilakukan. Bukan tidak bisa ya, sulit. Kalau tidak bisa memang mentok ya, tidak bisa kita lakukan. Namun konsep ini sulit dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah ataupun peneliti-peneliti untuk menerapkan konsep selektivitas ini. Dengan salah satunya adalah
menyesuaikan ukuran mata jaring dengan ukuran LM daripada ikan. LM itu adalah panjang pertama kali ikan batang gonat ya, length maturity. Jadi yang diatur di negara kita adalah bagaimana kita menangkap ikan di atas ukuran LM-nya, atau minimal ikan itu yang sudah pernah melakukan 1 kali reproduksi. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep daripada selektivitas. Nah, ini ada beberapa pendapat menurut para ahli, bahkan FAO menjabarkan apa itu selektivitas sebenarnya. Nah, menurut Gulan tahun 1974, dia memaparkan bahwa selektivitas adalah kemampuan dari alat tangkap untuk meloloskan ikan. Artinya bahwa meloloskan ikan yang bukan menjadi target tangkapannya. Kemudian kalau ukurannya masih kecil, nah itu dia loloskan. Jadi konsep dari Gulan ini adalah meloloskan ikan yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya, ini kalau konsep menurut Gulan. Nah, ada juga konsep menurut Losanes dan teman-teman tahun 90. Dia lebih spesifik, dia ke selektivitas ukuran. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa selektivitas itu berhubungan dengan ukuran dan jenis ya. Nah, di sini Losanes mengungkapkan mengenai selektivitas ukuran adalah pernyataan kuantitatif dari kemampuan alat tangkap untuk menangkap ikan terhadap spesies dengan ukuran tertentu. Ya, jadi ini dia menitik beratkan kepada ukuran ikannya. Contoh, kita menangkap ukuran ikan dengan panjang LM-nya 18 cm. Ya udah, berarti maksimal 18 cm kita boleh menangkap itu 18 cm ke atas. Kalau di bawah itu tidak boleh. Kenapa? Beranggapan bahwa di bawah ukuran itu ikan itu belum pernah melakukan siklus reproduksi dalam hidupnya. Nah, itu jadi Losanes ini menekankan ke selektivitas ukuran. Nah, ada yang dari FAO. FAO tahun 1999 menjabarkan makna dari selektivitas merupakan sifat alat tangkap tertentu untuk mengurangi atau mengeluarkan tangkapan yang tidak sesuai ukuran. Unwanted catch, itu model seperti ikan yang tidak diinginkan, hasil tangkapan yang tidak ditargetkan, tidak diinginkan, atau ikan tangkapan yang tidak diinginkan. Jadi jelas ya, jadi kalau di FAO dia menjabarkan yang ditangkap itu ikan yang menjadi target saja, yang tidak menjadi target itu dilepas, baik itu by catch maupun discard. Nah, itu konsep dari FAO. Nah, dari konsep-konsep yang dijabarkan oleh para ahli dan juga FAO, maka bisa diambil kesimpulan untuk mengartikan selektivitas merupakan fungsi dari suatu alat penangkapan ikan dalam menangkap spesies ikan dalam jumlah dan ukuran tertentu pada suatu populasi di daerah penangkapan ikan. Nah, intinya bahwa selektivitas itu berhubungan dengan ukuran dan jenis atau spesies tertentu. Jadi kita perlu tahu bahwa inti dari konsep selektivitas itu cuma untuk ukuran dan jenis. Jadi ukuran yang mau kita tangkap ukuran berapa, kemudian jenisnya, jenis apa yang perlu kita tangkap. Nah, dari pengertian yang panjang-panjang ini kita perlu tahu saja bahwa intinya selektivitas itu berhubungan dengan ukuran dan jenis ikan tertentu. Nah, untuk apa sih selektivitas alat penangkapan ini perlu diterapkan? Nah, di sini ada 3 tujuan, ada 3 manfaat, 3 alasan kenapa selektivitas ikan itu perlu diterapkan. Yang pertama, mengurangi hasil tangkapan sampingan, baik catch maupun discard ya. Kalau ingatnya perbedaan by catch dan discard itu kan berbeda. By catch ini adalah hasil tangkapan sampingan, namun masih memiliki nilai ekonomis, jadi bisa dimanfaatkan oleh nelayan ataupun yang menangkap ikan tersebut. Nah, kalau discard, Bapak.
Iya ya. Bapak slide-nya masih stuck di slide 1 Pak. Oh, masih stuck ya. Iya Pak, masih stuck Pak. Nah, sekarang udah berubah Pak. Kalau ini? Oh, udah Pak, Yes, udah Pak. tunjukan. Oke, kita lanjutkan ya. Masih Pak. Kenapa konsep selektivitas itu perlu diterapkan? Karena memiliki beberapa tujuan, manfaat yang diharapkan dengan diberlakukannya alat tangkap yang selektif. Yang pertama adalah mengurangi hasil tangkapan sampingan, baik catch maupun discard. Kita tahu bahwa baik catch itu hasil tangkapan sampingan yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga masih bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Kalau discard, hasil tangkapan sampingan namun tidak diinginkan oleh nelayan sehingga itu dibuang. Nah, ini tujuan selektif itu adalah biar tidak terjadinya ini. Jadi hasil tangkapan sampingannya tidak banyak. Jadi murni atau tujuan hasil tangkapan targetnya itu banyak dibandingkan dengan bycatch ataupun discard. Kemudian yang kedua, memperbaiki stok sumber daya ikan. Nah, ini jelas ya, karena adanya bycatch sumber daya, jadi ikannya ketangkap di atas, kemudian nggak dimanfaatkan, ikannya mati, terus dibuang ke laut. Nah, itu namanya kan kita mengurangi stok tanpa memperbaiki ya, jadi menangkap ikan yang kita tidak butuh kita buang, padahal ikannya sudah mati. Nah, itu lama-kelamaan kalau kita menangkap secara itu terus-menerus, maka stok sumber daya ikan akan semakin mengalami degradasi atau berkurang. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kelestarian sumber daya ikan. Ini jelas ya, nomor 2 dan nomor 3 ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi selain memperbaiki stok, kita tetap menjaga kelestarian sumber daya. Kenapa? Ya sumber dayanya tetap terjaga karena kita tidak menangkap banyaknya hasil tangkapan sampingan tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh tujuan maksud dan tujuan dari penerapannya atau penggunaan alat tangkap penangkapan ikan yang selektif. Nah, contoh kita lihatkan, kita bisa lihat di ilustrasi ini. Di mana kalau kita mau menerapkan konsep selektivitas, kita lihat ilustrasi ini. Kalau ada di sini diilustrasikan bahwa ada juragan atau di sini kapten atau pemilik modal dan sebagainya, pemberi modal, pengusaha. Ini istilah anak perikanan tangkap, istilah orang nelayan kan juragan. Nah, kemudian ada teknisi ini yang membuat baik itu kapal maupun alat tangkap. Kita contohkan kalau misalkan juragan ini dia pengen membuat suatu alat tangkap, pasti dia kan memesan kepada teknisi, dia minta tolong buatkan saya alat tangkap. Nah, hal pertama yang akan muncul dari orang teknisi kan pasti akan bertanya, alat tangkap apa yang harus kita buatkan, jenis alat tangkapnya, terus kira-kira alat tangkap itu kira-kira ditujukan untuk menangkap ikan apa. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian dengan ukuran berapa. Nah, kalau kedua hal ini tidak diterapkan dengan baik, maka konsep selektivitas alat itu tidak berjalan. Namun kalau penerapan ini dilaksanakan dengan baik, maka alat tangkap yang mau dibuatkan, mau dirancang akan memenuhi standar dari SNI, yaitu untuk konsep selektivitas. Nah, di sini kita tahu dalam membuat alat tangkap pastikan pemilik alat itu atau pemesan alat itu pengen alat tangkap yang menangkap ikan yang banyak supaya hasilnya kan banyak ya. Itu moto dari pengusaha ya. Kalau pengusaha bisanya punya moto bagaimana mengeluarkan modal sedikit mungkin namun menghasilkan output atau untung sebanyak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, hal ini juga berhubungan dengan konsep selektif dan efektif. Namun kedua ini bisa dijalankan secara berbarengan atau bersamaan. Kita mau bahwa alat tangkap itu selektif namun tetap efektif. Nah, efektif ini kan berhubungan dengan menangkap ikan yang jumlahnya banyak, supaya hasilnya kan banyak kan.
namun juga tidak boleh melihat sebelah mata mengenai konsep selektif. Contoh alat tangkap yang sangat efektif, troll ya, kita tahu ya, troll sangat efektif digunakan untuk menangkap udang. Nah, bukan cuma udang saja yang tertangkap, namun kan di situ karena dia dioperasikan di dasar perairan, jadi apapun yang dilewati oleh troll, maka semua ikan yang dilewatinya itu akan tertangkap. Nah, troll termasuk alat tangkap yang efektif, namun tidak selektif, karena dia tidak memilah-milah apa yang dia mau pilih. Jadi tujuan utamanya kan nangkap udang, namun yang tertangkap pula ikan-ikan lainnya, ikan dasar dan sebagainya. Nah, makanya bagaimana perlu kita terapkan untuk membuat alat penangkapan ikan itu, alat penangkapan ikan itu yang selektif dan juga efektif. Nah, salah satu yang cukup masuk ke alat tangkap yang masuk ke selektif dan efektif yaitu alat tangkap pancing ya, jelas banget. Karena apa? Selektifnya karena dia cuma bisa menangkap ikan yang disesuaikan dengan ukuran mata pancing. Jadi kalau ikannya itu lebih kecil dari ukuran mata pancingnya, maka otomatis tidak tertangkap. Kenapa? Karena bukaan mulutnya kecil, jadi tidak bisa memakan umpan atau mata pancing yang diberikan, yang dilepas di perairan, jadi otomatis tidak tertangkap. Nah, itu efektif, ya efektif, namun keefektivitannya tidak terlalu sebesar alat tangkap yang berupa jaring atau termasuk troll. Troll kan salah satu alat tangkap yang berupa jaring. Oleh karena itu, dalam menangkap ikan perlu adanya beberapa pertimbangan. Yang pertama, ukuran pada saat ikan sudah pernah melakukan pemijahan atau LM ya biasanya, di mana kita tahu LM itu adalah panjang pertama kali ikan matanggonat, atau lebih istilahnya dikenal dengan ikan yang sudah pernah minimal satu kali dalam siklus hidupnya sudah pernah melakukan pemijahan atau reproduksi. Kemudian yang kedua, semakin besar ukuran ikan, semakin berpeluang sudah melakukan pemijahan. Ya jelas ya ini bukan berarti bahwa ikan-ikan besar, contoh, karena ada spesies yang berukuran besar kayak hiu, ya. Tapi kalau ikan yang berukuran besar, biasanya peluangnya itu semakin besar sudah melakukan proses pemijahan satu kali. Nah itu bisa kita tangkap. Nah, supaya apa? Ya, kembali lagi ke tadi, kelestarian sumber daya ikan itu tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, semakin besar rata-rata ukuran ikan yang ditangkap, semakin selektif alat tangkap. Karena apa? Kita menangkap ukuran yang besar saja. Jadi itu kita kembali kepada konsep selektivitas ukuran. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan ke selektivitas alat penangkapan ikan. Nah, kita tahu bahwa selektivitas itu ingat berbanding lurus dengan ukuran ikan yang ditangkap ya. Kembali lagi ya ditekankan mengenai ukuran. Ya, jelas ya. Nah, karena apa? Kita kan mau menangkap ikan yang minimal sudah pernah melakukan sudah pernah matanggonat, sudah pernah melakukan pemijahan, itu berarti berukuran yang ikan, ukuran ikan. Kemudian memperbesar ukuran ikan yang tertangkap bisa dilakukan dengan memperbesar mesh. Mesh ini adalah ukuran dari mata jaring. Nah, ini biasanya diterapkan pada alat tangkap yang berupa webbing atau lembaran jaring. Nah, yang kita atur adalah selektivitas memperbesar ukuran meshnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan alat tangkap gillnet, kita mau menangkap ikan, misalkan ikan tongkol, contoh ya. Nah, kita harus tahu dulu ikan tongkol ini kira-kira ukuran LM-nya itu berapa. Nah, misalkan ukuran LM-nya adalah 20 cm, ya kita bisa atur kepada ukuran mesh size yang kita gunakan. Kira-kira ukuran berapa inci yang bisa menangkap ukuran ikan tongkol di atas 20 cm. Nah, contohnya seperti itu. Maka kita bisa terapkan konsep selektivitas. Jadi ukuran di bawah 20 cm itu otomatis
dia lolos. Walaupun dia tertangkap, namun kemungkinan kecil, ukurannya sangat kemungkinannya kecil sekali untuk kurang-kurang sekecil itu tertangkap. Walaupun masih ada, tapi tidak sebanyak ukuran-ukuran besar. Kenapa? Size yang kita gunakan hanya bisa ditujukan untuk menangkap ikan di atas ukuran 20 cm. Nah, dari konsep ini maka kita tahu bahwa konsep selektivitas atau ukuran selektivitas alat itu adalah dinamakan dengan nama faktor seleksi atau disingkat dengan SF. Dari situ rumusnya adalah L sama dengan M dikali SF. Nah, ingat rumus ini kita bisa ketahui, maka kita bisa melakukan studi pengelolaan sumber daya. Jadi dari rumus ini kita bisa menerapkan kebijakan-kebijakan untuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya. Nah, L ini adalah panjang pertama kali ikan mata angkonat, kemudian M adalah ukuran mesh size atau ukuran mata jaring, SF adalah faktor seleksi atau selection factor. Nanti kita pelajari bagaimana cara menghitungnya di praktikum atau di latihan nanti. Nah, harapannya bahwa L itu yang kita tangkap, L ya, itu lebih besar atau sama dengan LM-nya. Kenapa? Ya, seperti tadi lagi konsep-konsep awal bahwa kita menangkap ikan itu harus sudah memiliki ukuran yang di atas LM-nya. Jadi harapannya adalah L-nya ini panjang ikan lebih besar dari LM. Nah, maka hal ini hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan selektivitas alat tangkap itu berjalan dengan baik. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa rata-rata panjang ikan yang tertangkap oleh alat tangkap akan berbanding lurus dengan mesh. Ini jelas, dan konsekuensinya faktor seleksi alat tangkap. Kemudian merancang alat tangkap itu menentukan rata-rata ukuran panjang ikan yang akan tertangkap dengan alat yang dirancang. Nah, seperti tadi ya, ilustrasi tadi bahwa kalau mau menangkap ikan kan ukurannya berapa, kita baru bisa merancang alat tangkapnya. Kemudian yang berikut informasi ukuran ikan yang ditangkap dapat dari pengetahuan panjang ketika sudah pernah mata angkonat atau length at first maturity atau mature, jadi LM atau panjang pertama kali ikan mata angkonat. Nah, ternyata tidak semata-merta kita melaksanakan atau melakukan konsep selektivitas. Namun, kenapa selektivitas itu sangat perlu diterapkan? Ada dasar hukumnya yang sangat mendukung kenapa selektivitas itu perlu dilaksanakan. Yang pertama, karena kita perlu tahu bahwa penggunaan alat tangkap, mengapa kita perlu menggunakan alat tangkap yang selektif? Nah, jelas. Kemudian, mengapa harus mengurus SF? Nah, ini ada dasar hukumnya. Itu ada di yang pertama, kita lihat dari mandat pasal 2, poin I, dan pasal 3, dari Undang-Undang nomor 31 tahun 2004. Ini yang Undang-Undang Perikanan yang lama ya. Kalau perikanan yang baru, Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Di situ berkaitan dengan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas kelestarian yang berkelanjutan. Kembali lagi kepada berkelanjutan. Maka ukuran berkelanjutan pada panjang ikan ialah LM. Jadi yang digunakan adalah ukuran LM. Kemudian yang kedua, karena kepatuhan terhadap ANPLOS nomor, atau kalau di kita Undang-Undang nomor 17 tahun 1985. Kemudian kepatuhan terhadap CCRF. CCRF ini Code of Conduct Responsible Officeries. Jadi tata laksana perikanan tangkap yang bertanggung jawab. Jadi di sini dia mengatur mengenai penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Bagaimana kode etik dalam tata pengelolaan perikanan tangkap. Kemudian SF ialah bukti tertulis dari mandat dan kepatuhan manajemen. Ya. Dari SF itu maka kita bisa melakukan atau melaksanakan menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya. Nah, yang akan kita pelajari di sini bahwa ada 3 alat tangkap yang akan, ya ada 2. Kita perlu tahu bahwa selektivitas alat tangkap ini saat ini masih kita latihan untuk 3 alat tangkap saja.
Yang pertama troll ya, nanti kita bahas apa itu alat tangkap troll. Mungkin teman-teman sudah pada tahu atau sedikit tahu. Nah, nanti akan kita jelaskan setelah ini. Kemudian ada alat tangkap gilet. Gilet itu apa? Kemudian pancing, saya rasa ya pancing semua familiar ya, yang hobi mancing di laut ya, itu tergolong adalah alat tangkap pancing. Nah, kita bahas dulu yang pertama alat tangkap troll ya. Alat tangkap troll itu sekedar informasi supaya kalian tahu bahwa alat tangkap troll adalah alat tangkap yang dilengkapi dengan outerboard atau papan pembuka mulut. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube banyak ya, ataupun di Google cari aja gambarnya, tulis saja situ alat tangkap troll langsung jelas. Atau ini ada contoh gambar di sini, ini adalah tangkap troll, atau ini tergolong dalam tipe stern troll, jadi alat tangkap yang berada di belakang kapal. Jadi troll itu ada berbagai macam. Nah, ini salah satunya, itu adalah alat tangkap yang dilengkapi dengan papan pembuka mulut atau outerboard. Ya, ini adalah outerboardnya. Jadi buka luasan mulut ini tergantung dari bukaan kedua papan ini. Kalau kedua papan ini semakin lebar ke arah samping kiri dan kanan, maka bukaan mulut ini akan mengikuti, jadi semakin lebar. Jadi kita tahu ya, semakin lebar ini maka sapuannya pun akan semakin lebar. Kemudian selain dilengkapi outerboard, dia juga dilengkapi dengan bobin atau alat penghancur. Di bawahnya ini dilengkapi rantai, kemudian terdiri dari badan jaring, kemudian sayap, yang terakhir adalah koten. Koten ini adalah bagian kantong, di mana ikan-ikan akan tertampung di bagian paling belakang. Jadi ikan-ikan masuk ke sini, ya di sini akan tertampungnya. Kenapa alat tangkap ini saat ini sudah dilarang penggunaannya? Karena dia dioperasikan di dasar perairan. Nah, bayangkan saja, dia kan punya alat penghancur di bawahnya ya, di bawah mulut bawahnya ini. Jadi pada saat ditarik atau dihelat dengan kapal, maka alat tangkap ini kan akan bergerak. Jadi dia ikut bergerak, apapun yang dilewatinya akan hancur. Nah, hal ini yang membuat alat tangkap ini sangat efektif digunakan untuk menangkap udang. Nah, karena tujuan utamanya adalah udang. Nah, penggunaan alat tangkap ini saat ini sudah dilarang dari tahun 2014-2015 kalau tidak salah. Saya pernah mengikuti melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap ini di Papua Barat. Sekitar 6 bulan saya di atas kapal. Jadi saya tahu bahwa hasilnya sangat luar biasa. Jadi setiap kali naik itu bisa hitung ton udang. Nah, ini sebelum dilarang alat tangkap ini, banyak penelitian-penelitian berkaitan dengan alat tangkap ini. Ya, karena apapun yang dilewatinya dia tertangkap. Nah, makanya penelitian-penelitian para ahli meneliti supaya alat tangkap ini tidak dilarang, apa yang harus kita lakukan? Karena sering juga ketangkap penyu, maka dimodifikasilah alat tangkap ini, diberikan alat namanya BED atau Bycatch Excluder Device, alat pemisah penyu. Jadi kalau penyu tertangkap, dia tertahan, dia akan keluar dengan sendirinya. Ada juga yang meneliti mengenai BED atau Bycatch Excluder Device. Jadi ikan-ikan yang tidak diharapkan itu bisa tertangkap, bisa tertahan, dan dia akan keluar sendiri. Namun jika dibandingkan dengan kerusakan, ya, menurut pemerintah bahwa kerusakan yang disebabkan oleh alat tangkap troll ini lebih besar daripada manfaat yang digunakan, maka alat tangkap ini dilarang. Jadi kita tidak bisa lagi melihat alat tangkap ini. Namun masih banyak bisa kita temui di daerah-daerah lain. Mereka nelayan memodifikasi jenisnya, tidak diberikan outerboard lagi, namanya juga diganti dan sebagainya. Namun sistemnya masih sama. Nah, ini adalah kita perlu tahu sekilas mengenai alat tangkap troll ya. Tujuan utamanya adalah ikan-ikan dasar dan juga udang. Kalau udang namanya shrimp troll, kalau ikan namanya fish troll. Nah, kita masuk ke materi selektivitas trollnya, di mana konsep dasar bahwa kenapa perlu kita menghitung selektivitas dari tangkap troll itu. Yang pertama, ikan kecil terlepas karena ukuran mesh.
Ya, ini adalah bagian belakang dari alat tangkap troll, di mana ada namanya kot N itu kantong, kemudian ada juga lapisan keduanya namanya cover kot N, jadi pembungkus kot N-nya, supaya apa, kot N-nya tidak rusak, jadi kasih pembungkus. Nah, jadi yang akan kita hitung selektivitasnya adalah kira-kira berapa ikan yang bisa keluar dari kot N menuju cover kot N. Nah, ini dianggap bahwa kita bisa jadikan untuk menghitung selektivitas alat tangkap troll. Kemudian ikan yang sedikit lebih besar, sebagian terlepas, dan sebagian tertinggal. Jelas ya, karena mata jaringnya juga cukup kecil. Nah, kalau tidak salah dia cuma 1 inci. Jadi kalau 1 inci berarti 2,5 cm. Mata jaringnya kecil sekali. Kemudian ikan besar, semua yang tertinggal tidak bisa lepas dari mes. Jelas, kalau ikan besar ditangkap oleh troll tidak akan keluar, karena mata jaring tadi. Nah, untuk menghitung selektivitas troll, kita akan menghitung dari jumlah ikan yang ada di kot N dan yang ada di cover kot N. Nah, kira-kira berapa nanti kita ilustrasikan dengan perhitungan. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung selektivitas alat tangkap troll, di mana ini adalah bentuk eksponensialnya. SL sama dengan 1/1 tambah eksponensial S1 dikurang S2 dikali L. S1 S2-nya apa? Kalau nanti kita jelaskan. Nah, kalau kita menghitung langsung eksponensialnya agak sulit. Maka cara yang paling mudah adalah kita transformasikan yang bentuk eksponensial menuju ke bentuk linier. Linier yang kita gunakan adalah linier sederhana, yaitu Y sama dengan A min BX. Ya, ini ya. Nah, setelah kita linearkan, maka bentuk dari rumus eksponensial ini menjadi seperti ini. Len 1/S1 SL min 1 sama dengan S1 dikurangi S2 dikali L. Nah, ini adalah Y-nya, kemudian S1 itu A-nya, S2 adalah B-nya, L ini adalah X-nya. Jadi, kalau sudah berbentuk ini, maka akan mudah untuk kita menghitungnya. Jadi nanti pada saat perhitungan, latihan di Excel, kita juga akan merubah rumus ini menjadi yang ini. Jadi kita gunakan adalah ini. Nah, ini adalah kurva untuk selektivitas troll. Nah, nanti kita juga akan latihan melakukan membuat kurva seperti ini. Jadi saya sudah siapkan data untuk kita latihan nanti. Nah, yang kita perlu ketahui bahwa SL itu adalah porsi antara ikan pada panjang L yang tertinggal pada kot N dengan ikan pada panjang L atau ikan yang terdapat pada kot N dan cover kot N. Jadi proporsinya berapa antara ke kot N tadi, ya gambar ini ya, kot N dan cover kot N. Kemudian yang kedua, ketika SL sama dengan 0,5, tercapai L50%. Nah, kita juga akan menghitung L25%, apa maksudnya itu, kemudian L50% maksudnya apa, dan L75% maksudnya. Nah, yang biasa digunakan adalah L50. Kenapa L50? Nah, diartikan bahwa L50 itu sama dengan setengah dari ikan yang tertangkap di kota ini keluar menuju cover keten. Jadi kira-kira L50-nya seperti itu ya. Bayangan kalian bahwa kalau L50 itu dari ikan, saya punya ikan 100% di kot N nih misalkan. 50-nya itu keluar menuju cover kot N. Nah, itu yang dimaksud dengan L50. Kalau L25 cuma 25%-nya yang keluar. L75 maka 75%-nya yang keluar. Nah, yang sering kita gunakan adalah L50. Namun, kita akan latihan menghitung semuanya, L25, L50, dan L75. L50 adalah S1 dibagi S2, S1, S2. S1-nya adalah A atau intercept, kemudian S2 adalah B atau slope. Jadi kalau kita sudah transformasikan rumus eksponensialnya menjadi linear, maka mudah perhitungannya. Nah, kita akan latihan menggunakan data, ada penelitian data yang sudah dikumpulkan, yaitu ada orang yang ada peneliti yang meneliti tentang ikan Nemipterus japonicus. Kalau tidak salah ini adalah ikan kundiran, kalau tidak salah ya. Ini adalah ikan kundiran.
dengan eksperimental trollnya, code N-nya, ukuran code N-nya ya, size code N-nya itu adalah 40 mm atau 4 cm ya. Jadi ukuran ini adalah 4 cm yang digunakan. Nah, kita akan latihan nanti setelah materi ini. Nah, perlu tahu bahwa ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung selektivitas troll. Setelah troll kita akan belajar tentang alat tangkap gillnet. Nah, ini adalah gambar-gambar dari alat tangkap gillnet. Nah, ini adalah tangkap, ini gillnet permukaan, ini gillnet hanyut kalau tidak salah, kemudian ini adalah gillnet dasar. Nah, kalau permukaan dioperasikan di permukaan perairan. Kalau hanyut itu dioperasikan secara hanyut, jadi hanyut mengikuti arah arus. Arus kemana dia akan ke situ. Kemudian kalau gillnet dasar atau gillnet tetap, ya dioperasikan di dasar secara menetap, jadi tidak kemana-mana. Nah, alat tangkap gillnet ini alat tangkap, kita perlu tahu dulu bahwa apa sih alat tangkap gillnet itu. Gillnet atau nama lainnya adalah jaring insang. Ya, gill adalah insang ya. Nah, makanya namanya gillnet. Nah, kenapa nama Indonesianya adalah jaring insang. Nah, alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang sangat sederhana, yang cuma terdiri dari lembaran jaring berbentuk persegi panjang. Nah, jadi panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Yang dilengkapi dengan tali ris atas, tali ris bawah, dan pelampung. Kemudian tali ris bawah, tali pemberat, dan pemberat. Nah, seperti itu saja. Dan tujuan tangkapannya itu digunakan tergantung dengan gillnet apa yang kita gunakan. Kalau permukaan otomatis menangkap ikan permukaan, kalau dasar menangkap ikan-ikan di dasar perairan. Nah, itu adalah gambaran umum mengenai apa itu alat tangkap gillnet. Nah, kita perlu tahu bahwa di alat tangkap gillnet itu terdapat cara tertangkapnya ikan. Nah, menurut Speer and Venema itu ada tiga cara ya. Yang pertama snagit, kemudian gill, dan wedget. Nah, ini apa sih maksudnya? Namun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa cara tertangkapnya ikan pada gillnet itu ada 4 cara. Yang pertama snagit, di mana ikan terjerat di belakang mata. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ini gambarnya dulu. Nah, ini dia di belakang matanya. Mana nih? Nah, ini. Jadi di belakang mata cuma kayak cantol dikit aja, tapi dia tertangkap. Kemudian yang kedua ada yang namanya gill. Gill ini jelas ya, dia tertangkap pada perkulum atau tutup insangnya. Jadi dia tersangkut di sini, ditutup insangnya. Tidak tahu ya, pernah lihat ikan mungkin kalian lihat aja ada insangnya situ, tutup insangnya, itu dia tersangkutnya di situ. Kemudian ada yang ketiga namanya wedget. Ini dia biasanya di bagian badan, pas tinggi sirip dorsalnya. Jadi dia mau maju nggak bisa, nggak mundur nggak bisa karena ketahan sama sirip dorsal. Nah, ini seperti ini ya, wedget ya, ini dia di badan sini. Ini sirip dorsal yang ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah entanglet. Ini kasus di mana ikan terpuntal. Nah, ini biasanya terjadi pada lebih banyak kita bisa temui ini di alat tangkap trammel net. Trammel net apa? Trammel net itu alat tangkap yang terdiri dari 3 lapisan jaring. Kalau gillnet 1, maka trammel net ada 3. Ada bagian depan, tengahnya ukuran mata jaringnya kecil, kemudian samping belakangnya dan samping kiri kanannya itu ukuran mata jaringnya besar. Jadi pada saat dia tertabrak di mata jaring, maka dia kan berusaha meloloskan diri, ya itu dia akan terpuntal, jadi terjerat. Jadi kalau kita lihat tali atau jaring yang terpuntal, itu namanya terpuntal. Contohnya seperti ini, kita lihat di sini ya. Nah, jadi ini dia terpuntal. Nah, konsepnya kan begini, ini yang konsep di alat tangkap trammel tadi yang saya bilang, alat tangkap 3 lapis mata jaring. Jadi ini mata jaring pertama, dan kedua ini adalah ukuran mata jaringnya sangat besar. Kemudian yang tengah ini adalah ukuran mata jaringnya kecil. Jadi pada saat ikan masuk atau nabrak, maka dia akan masuk ke alat tangkap ya mata jaring yang lebih kecil. Nah, itu dia tidak bisa meloloskan diri lagi. Nah, setelah itu dia kan berusaha untuk meloloskan diri. Akhirnya dia terjerat dan terpuntal di
di ketiga mata jaring lembaran jaring tadi. Nah, ini adalah 4 cara tertangkapnya ikan pada alat tangkap gillnet atau jaring insang. Nah, model hot ini sering digunakan untuk menghitung selektivitas untuk alat tangkap gillnet dengan 2 ukuran mata jaring. Jadi dia membandingkan mata jaring ukuran jaring yang satu dengan yang satu. Jadi penggunaannya itu adalah mata jaring ini harus berbeda. Jadi dia akan menghitung mana sih selektivitasnya yang lebih bagus untuk menangkap satu spesies. Nanti kita juga akan latihan menggunakan model hot ini. Nah, ini rumusnya adalah ini bentuk eksponensialnya, di mana SL adalah sama dengan eksponensial min L min LM pangkat 2 dibagi 2 kali S2. Nanti kita menghitung apa itu S2. S2 adalah apa namanya standar deviasi, kemudian nanti kita hitung semua. Nah, untuk menghitung dengan cara ini menggunakan langsung bentuk eksponensialnya agak sulit, maka cara yang paling mudah adalah kita transformasikan ke bentuk linier. Jadinya len CB per CA. CB per CA ini adalah SL-nya tadi, sama dengan A plus B kali L. Ini adalah bentuk liniernya. Ini adalah kurva bentuk liniernya. Nanti kita juga pelajari bagaimana cara membuat kurvanya seperti itu. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa prinsip dasar ikan tertangkap pada gillnet itu ada 5. Yang pertama, ikan kecil selalu lolos dari mesh size karena ukurannya terlalu kecil dibandingkan dengan lubang mata jaring. Yang jelas ya, kalau mata jaringnya kita gunakan 4 cm misalkan, ukuran ikan di bawah 4 cm akan lolos, pasti. Kemungkinan tertangkapnya kecil. Kemudian yang kedua, ikan lebih besar sebagian tertangkap melalui beberapa cara berbeda, namun sebagian lagi lepas. Kita perlu tahu itu ya, bahwa ikan yang lebih besar itu lebih besar kemungkinan tertangkap dibandingkan yang lolosnya. Kemudian ikan ukuran tertentu sesuai ukuran mesh semuanya tertangkap, sehingga jumlah pada ukuran ini paling banyak. Jelas ya, karena kita misalkan menggunakan ukuran mesh yang 4 cm, maka kemungkinan besar ukuran ikan yang dia 4 cm itu akan tertangkap. Karena apa? Dia pas-pas, dia masuk, dia tidak bisa keluar. Jadi istilahnya seperti itu ya, kalau masuk, kalau mepet banget itu dia susah keluar. Kemudian yang keempat, ikan yang lebih besar lagi, sebagian tertangkap, namun sebagian lagi juga sudah terlalu besar dan menghindar dari jaring. Ini berhubungan dengan tingkah laku ikan, karena ada beberapa ikan yang bisa tinggal lakukan yang digunakan untuk menghindari jaring. Jadi mungkin ada jaring yang terlihat dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah ikan sangat besar, tidak tertangkap karena ukuran tidak sesuai dengan mesh. Nah, ini juga bisa terjadi karena apa? Meshnya kecil, ikan yang datang ini ikan besar, susah tertangkap karena tidak bisa tersangkut di mesh size-nya tadi. Nah, ini adalah kurva yang akan kita buat juga. Nanti kita pelajari bagaimana cara membuat kurva seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan dari dua ukuran mata jaring yang digunakan. Jadi kita akan belajar juga bagaimana cara membuat kurva seperti ini. Nah, ini contoh eksperimen yang digunakan, nanti kita gunakan untuk latihan untuk cara menghitung selektivitas alat tangkap gillnet. Yang pertama ini jelas ya, dia operasikan 5 jenis gillnet dengan 2 ukuran size yang berbeda. Baru dia hitung nanti. Dia hitung menggunakan rumus-rumus ini ya. Ini kita kalau mau menghitung SF-nya sama dengan 2 dikali A dibagi B dikali MA plus MB. MA ini apa, MB ini apa, nanti saya jelaskan pada saat latihan nanti. LMA ini apa, LMB ini apa. Kenapa ada LMA, LMB? Karena ada 2 mata jaring berbeda, jadi kita pisahkan. Kemudian kalau kita mau menghitung S2-nya atau standar deviasi S pangkat 2 itu kita bisa hitung pakai rumus ini atau langsung ini aja, SF kali MB dikali MA dibagi B. Kemudian SAL ini apa maksudnya, nanti kita akan latihan sampai kita bisa membuat kurva seperti ini.
Oke, saya rasa materi tentang selektivitas cukup. Kalau alat tangkap pancing, kenapa saya tidak jelaskan rincinya? Karena alat tangkap pancing tidak perlu kita menggunakan rumus untuk menghitung. Karena jelas ya kalau alat tangkap pancing, saya kalau gunakan, misalkan menggunakan alat tangkap pancing, ukuran mata pancingnya nomor, misalkan kalau dipancing kan dia banyak mereka menggunakan istilah nomor ya. Jadi kalau pancing nomor sekian misalkan nomor 20 misalkan nomor 5 misalkan, maka ukurannya berapa tuh tinggal kita hitung. Ukuran 5 itu ukuran mata pancing ukuran berapa senti misalkan. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan ikan berapa yang akan tertangkap. Ingat, perlu kita ketahui bahwa pancing itu nomornya semakin besar, ukurannya semakin kecil. Nomornya semakin kecil, ukurannya akan semakin besar. Jadi nomor 1 dengan nomor 20 lebih besar nomor 1 dibandingkan nomor 20. Jadi jangan terbalik. Nah, pancing ini kemarin adalah penelitian S2 saya. Berhubungan dengan selektivitas pancing. S2 saya tentang pancing ya kemarin. Jadi saya menggunakan membandingkan 3 ukuran nomor, kalau nggak salah nomornya adalah 18, 15, 16. Saya mencari mana sih yang efektif, yang selektif, namun efektif juga untuk menangkap ikan pelagis kecil. Jadi di daerah saya ada beberapa ikan pelagis kecil yang sangat dominan, di antaranya ikan layang, kemudian kembung, selar. Saya hitung dari ketiga mata pancing itu, saya hitung mana yang selektif, mana yang paling efektif digunakan untuk menangkap 3 itu. Jadi selain saya menghitung efektivitasnya, saya juga menghitung selektifnya. Jadi efektivitasnya dapatnya dari mana? Dari jumlah ikan yang paling banyak. Namun dilihat dari ukurannya juga. Kira-kira jumlah ikan yang ukurannya di atas LM-nya itu paling banyak yang mana? Nah itu setelah itu baru saya berikan rekomendasi. Ini adalah berhubungan dengan penelitian S2 saya.